Raul Asensio tak menyangka bisa tembus timnas Spanyol. Kerja keras dari Raul Asensio bersama Real Madrid sepanjang musim ini berbuah pemanggilan dari timnas Spanyol. Ini adalah pertama kali Asensio mendapatkan kepercayaan masuk ke dalam skuad dari La Fuenlabrada. Asensio tentunya sangat senang dengan kepercayaan besar dari timnas Spanyol. Asensio merupakan salah satu pemain dari Real Madrid yang sukses mencuri perhatian sepanjang musim ini. Ronald Koeman sebut Memphis Depay masih pantas pilih timnas Belanda. Ronald Koeman menjelaskan alasannya memasukkan nama Memphis Depay ke dalam skuad dari timnas Belanda. Koeman menilai bahwa Depay masih pantas membela Panji-Oranje karena mampu menunjukkan performa yang produktif bersama Corinthians. Ini merupakan pertama kali Depay mendapatkan panggilan dari timnas Belanda semenjak gelaran Euro 2024. Depay sukses mencuri perhatian dari Koeman berkat torehan 9 gol dan juga 11 assist dalam 29 penampilannya sejak bermain bersama Corinthians. Jika Borussia Dortmund gagal lolos ke Liga Champions, Niko Kovac bakal dipecat. Situasi sulit membuat pelatih Niko Kovac kini sedang berada dalam sorotan. Beberapa media pun melaporkan bahwa Kovac akan menghadapi pemecatan apabila ia gagal mengantarkan Borussia Dortmund lolos ke Liga Champions musim depan. Kekalahan ketika berhadapan dengan RB Leipzig membuat Dortmund kini hanya duduk di urutan ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 35 poin dan tertinggal 10 poin dari Eintracht Frankfurt yang berada di urutan yang keempat. Szczęsny lebih nyaman main di Barcelona ketimbang Juventus. Murni Szczęsny menyadari adanya perbedaan besar di antara Barcelona dan juga Juventus. Szczęsny pun mengakui jauh lebih nyaman bermain untuk Blaugrana ketimbang ketika berada di Juventus. Di Juventus, meraih kemenangan dengan cara apapun merupakan hal yang mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Sedangkan di sisi lain Barcelona mengedepankan gaya sepak bola yang menyenangkan dan sedap dipandang oleh mata, ujar dari Szczęsny. Thiago Motta terancam dipecat Juventus. Juventus sedang mengalami masalah sulit di Serie A. Dua kekalahan beruntun membuat posisi mereka semakin terancam. Motta masih mendapatkan kepercayaan sementara dari klub, namun manajemen tetap menuntut perbaikan dalam waktu yang dekat. Laporan dari media Italia menyebutkan bahwa Juventus ingin melihat perubahan positif secepatnya. Jika performa ini tidak membaik, kemungkinan pergantian pelatih kepala tetap terbuka lebar. Paulo Dybala alami cedera tendon. Paulo Dybala akan absen pada kunjungan Roma ke Juventus setelah jeda internasional dan bisa saja melewatkan Derby della Capitale ketika berhadapan dengan Lazio di bulan April mendatang akibat mengalami cedera tendon yang dideritanya. Para ahli medis telah menjelaskan bahwa cedera tendon lebih sulit dipulihkan dibanding dengan cedera otot biasa. MU naikkan harga tiket di musim depan. Manchester United akhirnya menaikkan harga tiket pertandingan untuk musim depan. Ini berkaitan dengan rencana pembangunan dari stadion yang baru. Klub tidak menaikkan harga tiket untuk anak-anak di bawah 16 tahun, tetapi menghilangkan beberapa harga khusus untuk tiket penonton yang senior. Selain itu, klub juga berencana untuk bisa menjadikan beberapa kursi yang dekat dengan bench dari Manchester United untuk bisa menjadi hospitality dengan harga yang tentunya bisa berkali-kali lipat ketimbang tiket reguler. Usai buka puasa, Rasmus Højlund janji cetak lebih banyak gol lagi. Sebuah tekad diungkapkan oleh Rasmus Højlund. Striker muda milik Manchester United tersebut berjanji akan bekerja keras untuk bisa mencetakkan lebih banyak gol lagi bagi Setan Merah. Ia berjanji akan bekerja keras untuk bisa mencetakkan gol yang lebih banyak. Højlund juga optimis bahwa semua kerja keras yang ia lakukan itu tidak akan sia-sia. Ia yakin di usianya yang masih menginjak 22 tahun ini, ia masih bisa berkembang dengan lebih baik lagi dan bisa menjadi sosok yang diandalkan oleh Setan Merah. Bukayo Saka targetkan comeback di laga lawan Real Madrid. Bukayo Saka, winger milik Arsenal, tengah mempersiapkan diri untuk bisa kembali ke lapangan dalam pertandingan perempat final Liga Champions ketika menghadapi Real Madrid di tanggal 9 April mendatang. Pelatih Arsenal Mikel Arteta optimis bahwa Saka bisa kembali berlatih di minggu depan, yang akan menjadi langkah penting menjelang laga melawan Real Madrid. Kembalinya Saka ke tim akan memberikan suntikan semangat bagi Arsenal.
Liverpool dituntut untuk cepat bangkit. Kehilangan kans meraih 2 trofi dalam sepekan membuat Kapten Virgil van Dijk kini merasa terpukul atas hal tersebut. Ia kemudian bertekad menuntaskan musim dengan meraih satu-satunya trofi yang tersisa, yakni Premier League. Kiper Liverpool di 3 ajang itu berbeda dengan di Liga Inggris. Tim asuhan dari Arne Slot kini menjadi pemimpin klasemen di sana dengan raihan 70 poin atau unggul 12 poin dari pesaing terdekatnya, yakni Arsenal. Dengan 9 laga yang tersisa, Van Dijk mengingatkan timnya untuk segera bangkit demi bisa mengamankan hadiah terbesar di musim ini. Phil Foden ungkap target Man City di sisa musim. Pemain Manchester City yakni Phil Foden mengungkapkan bahwa target timnya di musim ini adalah meraih juara Piala FA dan bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Foden menyebut 2 hal itu bisa menyelamatkan musim yang buruk dari Manchester City. Man City saat ini berada di urutan kelima klasemen Liga Inggris dan tersingkir sebelum babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya. Namun mereka merupakan satu-satunya tim dari Big Six yang masih berada di ajang Piala FA. Kontrak kian menipis, Christian Eriksen siap jalani petualangan yang baru. Gelandang MU yakni Christian Eriksen buka suara terkait spekulasi dari masa depannya. Ia mengaku siap dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Diketahui kontraknya akan berakhir di tanggal 30 Juni mendatang. Sejauh ini kabar yang beredar menyebutkan bahwa Eriksen tidak akan diperpanjang kontraknya. Ia dilaporkan akan dilepas dengan bebas transfer di musim panas nanti. Arne Slot didesak datangkan 5 hingga 6 pemain baru. Jamie Carragher, legenda Liverpool, menegaskan bahwa manajer Arne Slot perlu membawa 5 atau 6 pemain baru ke Anfield Stadium di musim panas nanti. Di antara posisi yang perlu diperkuat adalah bek tengah sebagai cadangan, bek kanan jika Alexander Arnold hengkang, gelandang tengah pengganti dari Wataru Endo, dan penyerang tengah, serta 1 orang di sayap kiri. Carragher menekankan bahwa 3 pemain baru harus langsung masuk ke dalam starting 11, sementara 3 pemain lainnya menjadi cadangan yang kuat. PSG siap tawarkan kontrak menggiurkan untuk Van Dijk. PSG dikabarkan siap menawarkan kontrak menggiurkan bagi kapten Liverpool yakni Virgil van Dijk jika bersedia bergabung di musim panas tahun ini. PSG dikabarkan siap memberikan kontrak senilai 80 juta euro untuk 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim serta bonus besar saat penandatanganan. Jika semua insentif terpenuhi, total nilai kesepakatan ini bisa mencapai angka 100 juta euro. Striker Bundesliga ini masuk ke dalam radar MU. Perburuan striker baru dari MU kini melebar sampai ke Jerman. Striker Frankfurt yakni Hugo Ekitike dilaporkan kini menjadi sasaran belanja dari setan merah. Dilansir oleh Sky Sport Jerman, ketertarikan MU kepada Ekitike karena sang striker lagi menggila di Frankfurt musim ini. Striker asal Prancis tersebut menjadi andalan di lini serang. Ia tercatat sudah mengemaskan 19 gol bagi tim Bundesliga Jerman tersebut. MU siapkan sodorkan 1,2 triliun rupiah untuk Rafinha. MU siap menggoda Barcelona agar mau berpisah dengan bintang asal Brasil yakni Rafinha dengan sodoran dana mencapai 70 juta euro atau sekitar dengan 1,2 triliun rupiah. Diungkapkan oleh VHS, MU berniat memperkuat lini serang mereka dan menambah kedalaman skuad mereka, dan di mana Rafinha dinilai menjadi salah satu kandidat yang terbaik saat ini. Di usianya yang menginjak 28 tahun, mantan bintang dari Leeds United tersebut tak hanya akan memberikan investasi jangka panjang bagi setan merah, tetapi juga akan memberikan dorongan langsung pada opsi lini serang dari setan merah. Chelsea nekat mau bajak 2 bintang dari Real Madrid. Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan tawaran senilai 151 juta pound sterling atau sekitar 3,2 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan 2 pemain bintang Real Madrid, yakni Rodrigo Goes dan juga Endrick di bursa transfer musim panas. Namun upaya Chelsea untuk bisa mendatangkan keduanya tidak akan mudah, mengingat Madrid saat ini enggan untuk bernegosiasi terkait penjualan 2 talenta besarnya tersebut. Real Madrid dikabarkan tidak memiliki niat untuk bisa melepas Rodri ataupun Endrick, mengingat keduanya kini masuk ke dalam proyek jangka panjang dari Los Blancos.
Perkuat lini pertahanan, Arsenal incar Jorel Hato. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan bek Ajax yakni Jorel Hato di musim panas nanti untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Menurut laporan dari TBR Football, The Gunners melihat pemain 19 tahun tersebut sebagai opsi yang menarik untuk bisa memperkuat skuad mereka. Setelah 8 tahun, Australia balik ke Sydney Stadium. Timnas Australia memakai Sydney Football Stadium untuk bisa menjamu Indonesia. Stadion tersebut terakhir kali dipakai oleh Australia di tahun 2017. Terakhir kali Australia bermain di Sydney Football Stadium saat menjamu Uni Emirat Arab di ajang kualifikasi Piala Asia. Andai bisa imbangi Australia, kans timnas lolos ke Piala Dunia semakin besar. Peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 diyakini bakal semakin besar andai mampu mengimbangi tuan rumah Australia. Keyakinan itu dilontarkan oleh Zainal Arif. Mantan striker dari Persib Bandung itu merasa bahwa duel melawan tuan rumah Australia adalah ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Jepang bisa kunci tiket ke Piala Dunia di bulan ini. Timnas Jepang bisa mengunci tiket ke Piala Dunia 2026. Raihan 3 poin saat melawan Bahrain dan juga Arab Saudi bisa memastikan langkah dari Samurai Biru. Andai memetik kemenangan atas Bahrain, Jepang disebut oleh situs AFC akan bisa mengamankan tiket ke turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko itu.